Istri Ustadz Kodrat berarti orang yang harus begini sebagai sosok wanita yang biasa, tetapi punya iman dan keteguhan yang luar biasa. Imannya kepada Allah dan kepada suami. Pakai apa namanya safety belt. 10 meter dari jurang ke bawah. Apakah itu menggambarkan Kodrat 2 dengan salam begini tadi? Kodrat 2 salamnya begini. Ya, bahwa banyak titik di Kodrat itu sebetulnya dipikirkan, dicari. Yang ketiga kita mau bikin apa ya? Selamat datang di Broscast Bram Reza Rifu Ngobrol santai di Podcast. Yeay! Halo, balik lagi di Broscast. Kali ini bareng saya Bram Herlambang dan tentu kita akan bahas film Kodrat 2. Dan saya sekarang sudah bersama dengan sutradara dan salah satu pemainnya. Saya sapa terlebih dahulu Mas Doni Alamsyah dan Mas Charles Gozali. Halo, salam. Terima kasih, keren banget salamnya begini. Oh, kebiasaan. Oh iya. Muridnya Kang Cecep, jadi siap. Cecep Arif Rahman. Apakah itu menggambarkan Kodrat 2 dengan salam begini tadi? Kodrat 2 salamnya begini. Wah, ada apa? Pesan maksudnya apa tuh? Ada, tapi kalau gua reveal di sini ntar Boleh lah. Itu spoiler tuh bukan? Boleh lah sedikit. di Kodrat itu waktu lagi menjelang pertempuran dengan salah satu iblis yang ada di film Kodrat 2, Ustadz Kodrat melakukan gerakan ini. Oke. Waktu itu Vino bilang, Cak, gue kan selalu baca ayat nih. Kita kan sudah sekian kali baca ayat, sekian kali ruqyah. Ini kan salah satu iblis rajanya gitu ya. Ada nggak yang bisa kita lakukan, gerakan apa? Jadi akhirnya kemudian kami came up with this. Ini diambil dari sign language, bahasa bagi para tunarungu, yang artinya takbir. Oh. Allahu Akbar. Wah, keren. Oke. Itu keren loh. Jadi ya bahwa banyak titik di Kodrat itu sebetulnya dipikirkan, dicari apa ya yang bisa menambah kedalaman, kenikmatan dan experience menonton bagi para penonton film horor, agar film-film horor Indonesia yang sudah semakin baik itu bisa semakin diterima baik masyarakat Indonesia dan luar gitu. Karena memang horor di kita banyaknya luar biasa. Dan itu jadi diferensiasi untuk semesta Kodrat ya, harapan Mas Charles ya? Harapannya begitu. Saya langsung masuk kalau begitu. Ini menjadi sequel dan nggak tahu, buat seorang Mas Charles yang punya cerita dan filmnya gitu ya, menjadi beban nggak sih Mas? Seberapa kemudian punya ketakutan untuk sebuah sequel itu Mas? Oh, sangat besar. Bahkan kami sekarang sudah deg-degan mikirin Kodrat 3 mau kemana. Wah, oke. Itu udah Itu yang di-spill di Jeff kemarin ya? Iya, jadi begitu kita selesai di Kodrat 2 dan melihat teman-teman gitu ya, setelah tadi pagi kan kita tes di CP. Banyak teman-teman dari publishing yang kemudian melihat teman-teman kru gitu. Pada saat reaksi mereka begitu baik, sambil jalan di mobil pulang saya ngomong sama kakak saya, Linda, produser filmnya. Happy banget ya, Pak. Terus saya ngomong sama co-director saya, Mas Imron Aikayu, dia yang sangat membantu dalam menjaga banyak kaidah keislaman di dalam Kodrat selain Dr. Ngatawi Al-Sastro dan Ustadz Isman. Happy Mom? Aku happy, kata Mas Imron. Terus saya bilang, yang ketiga kita mau bikin apa ya? Jadi itu pasti merupakan satu hal yang sangat kami pikir dan jaga, karena ekspektasi itu adalah beban dan tanggung jawab kita sebagai filmmaker dalam menghasilkan sebuah produk. Karena di film pertama kita menghadirkan Kodrat dengan hasil seperti yang sudah dilihat dan kemudian mendapat banyak sambutan baik, bahkan sampai ada yang mengatakan horor terbaik di 2022, bahkan menang cukup banyak awards gitu di tahun itu. Ada salah satu, jangankan kami, salah satu komen ada yang bilang, selamat waktu itu karena kita mengumumkan Kodrat menang piala di beberapa festival. Lalu kemudian di bawahnya menulis, selamat, ini memang horor favorit saya di tahun ini. Jadi jangan salahkan saya kalau saya menagih janji kalian saat Kodrat kedua nanti muncul.
Kalau jelek saya akan marah-marah gitu. Jadi itu wajar ya gitu. Dan memang di akhir film 1 kan sudah tertulis Kodrat will return. Betul, yang naik motor ya. Ya, jadi memang dari awal cita-cita dan doanya Kodrat itu adalah trilogi plus 1 plus finale nanti. Jadi sangat deg-degan, sangat menjadi beban yang kami amini dan kami nikmati dalam membuat sequel. Oke, artinya ketika Mas bilang Mas menikmati, itu bisa jadi jaminan untuk penonton nggak? Bahwa penonton akan mendapat tambahan keseruan dalam semesta Kodrat gitu? Bisa, karena memang kenapa kami menikmati, karena beban ini kan kemudian mengajak kita untuk mengeksplorasi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih baik, makanya kami terus mencari, seperti tadi kata Vino, ini udah sekian kali kita rukyah, yuk lakukan sesuatu yang lebih gitu, sehingga kemudian muncul soal sign language di film Kodrat 2 yang memiliki arti khusus. Nah, hal-hal itu kan artinya bahwa dalam menghadapi beban ini, kami ketemu teman-teman yang sangat luar biasa dengan talenta mereka, kru yang juga luar biasa. Ya, ada yang bisa kami lakukan dan ada yang akan kami tawarkan sehingga kami menikmati. Kalau bebannya ternyata tidak bisa kami jalankan dengan baik, hasilnya tidak kemudian berkembang dengan baik, itu menjadi beban yang tidak bisa dinikmati karena hasil akhirnya misalnya tidak memuaskan gitu ya. Tapi kalau melihat reaksi yang sudah menonton, semoga penonton nanti di saat film Kodrat rilis di Lebaran juga bisa mendapatkan experience penonton yang sama. Kepuasan yang sama seperti Mas dan tim ya ketika melihat tadi. Oke. Mudah-mudahan begitu. Okay. Doa kami begitu. Oke. Saya suka logikanya itu. Kalau kemudian penciptanya itu merasa suka dulu, merasa ini, saya yakin mungkin penonton akan juga menikmati itu. Harapannya begitu. Mudah-mudahan. Oke, Mas Doni. Kayaknya tadi kalau mimpinya Mas Charles kayaknya berat banget ya di Kodrat 2. Sangat berhati-hati dengan sequel kali ini gitu. Gimana Mas ketika syuting prosesnya, pendalamannya, terutama kan Mas pasti akan diskusi dengan seorang sutradara. Segitu ininya kah? Segitu message-nya, bebannya itu juga terasa di pemain? Kalau gua udah ada project juga sebelum sebelum Kodrat itu kerja bareng sama Bang Charles. Nah, di situ sama di Kodrat ini itu kita sebelum syuting kita reading dulu kan. Dan pada saat reading pun kita juga menanyakan kayak misalkan diskusi tentang karakternya, tentang actionnya, karena di beberapa project ini sama Bang Charles emang gue dapat porsi action di situ. Jadi gue nanya sama Bang Charles, ini seperti apa ya di project yang sebelumnya, dan di project yang Kodrat ini gue juga nanya, ini actionnya seperti apa ya gitu, bela dirinya seperti apa, karakternya seperti apa gitu, dan fungsi karakternya si Sukardi ini terhadap Kodrat apa ya gitu. Dan gue pengen ngejelasin juga universe-nya kayak apa sih Bang gitu, boleh nggak gue ngebayangin, memahami dulu ya, memahami dulu semuanya, mahamin tentang universe-nya, mahamin tentang hidupnya Kodrat. Pokoknya gue nanya tentang berbagai macam hal gitu. Begitu gue paham tentang karakternya, tentang universe-nya, tentang cerita pendek dan cerita panjangnya gitu, gue jadi fungsinya Sukardi seperti ini ya gitu. Setelah gue pahamin semuanya, gue jadi punya gambaran yang lebih jelas tentang keterlibatan gue dalam project ini. Setelah itu udah gue nikmatin aja, nikmatin tentang karakternya, nikmatin dialog-dialognya, nikmatin tantangannya dan segala macamnya gitu. Karena di sini gue seneng banget itu ada scene yang emang tantangannya luar biasa buat gue. Gak cuma sekedar action gitu, ada fight. Mulai berhati-hati. Nanti bisa diedit kan? Bisa. Tinggal dipotong aja Bang, gue cerita aja Bang. Silakan saya. Hajar. Tinggal berapa hari lagi kan Bang gitu. Hajar. Karena gue suka banget itu. Di film-film sebelumnya mungkin gue dapat tantangan, gue action dengan prostetik, dengan mungkin ada yang naik kuda, sembari nembak, sembari berantem. Tapi di sini gue dapat tantangan lebih. Di sini gue harus fighting
sama Vino. Soekardi itu kan emang menjadi sahabat ya, karena mereka antara Kodrat dengan Soekardi ini punya misi yang sama, yaitu mencari istri mereka yang belum jelas nasibnya. Nah, di tengah perjalanan di dalam sebuah truk gitu, tiba-tiba Soekardi itu dapat serangan gitu. Tapi iblisnya tuh dia cuma mau bicara dengan si Kodrat menggunakan bahasa Arab. Oke. Gitu. Jadi begitu kemasukan, gua harus pakai prostetik, gua ngomong sama Vino pakai ngomong sama Kodrat pakai bahasa Arab, terus fighting, mobil lagi jalan, mobil jatuh. Itu di syuting di dua set. Oke. Set real sama set studio. Set studio, dan Bang Charles bikin rigging keren banget. tim FX yang membuat riggingnya. Ini keren banget pengalaman gue. Jadi kayak gue syuting tuh kayak naik roller coaster pakai safety belt. Dan itu sama Vino tuh berantem, tapi sembari disimulasiin truk yang lagi jatuh ke bawah. Truk itu jatuh 30 meter dari jurang ke bawah. Gitu tuh latihannya seberapa ini, Mas Don? Seberapa berkali-kali gitu? Nggak pakai latihan. Itu kayak Naluri. Nggak tahu. diambil keadaan yang realnya gitu, kayak emang gitu. Dan itu Kacau. lu tahu kan, pakai prostetik, pakai bahasa Arab, kita lagi syuting diputer-puter kayak gitu, berantem sama Vino. Wah, itu seru banget asli. Itu pengalaman mungkin pertama kali gue ngerasain kayak gitu ya. Wow. Dengan tantangan kayak begitu. Lu boleh edit terserah ya, Bang, lu boleh edit terserah, mana yang Harapannya enggak, tapi kayaknya seru banget sebetulnya ceritanya. Ya, tim gue tuh lah yang menentukan ntar ya. Gue sih oke-oke aja. Oke. Nah, balik ke Mas Charles. Soal bahasa Arab tuh saya pengen menekankan di situ. Apa kemudian kenapa rasanya harus saya bilang sehangat itu gitu loh. Saya ingat sekali di Kodrat 1, saya kembali coba flashback ya karena saya nontonnya Kodrat 1. Itu kan setannya juga baca doa, ikut, dan itu menjadi salah satu eksperimen bagi penonton yang cukup menegangkan, karena biasanya hantu itu kan kalah dengan doa, tapi kali ini bisa baca doa dengan lebih lancar. Itu yang mau dikembalikan di Kodrat 2? Jadi penggunaan bahasa Arab itu usulannya Mas Doni? Oh. Iya. Jadi Doni Alamsyah ini adalah pemain yang pada saat datang ke sebuah project, sebesar atau sekecil apapun peranannya, dia mencoba mencari dan menggali apa yang bisa dia berikan secara penuh dan utuh. Jadi kalau dibaca skrip di awal, Soekardi itu tadinya peranannya lebih sedikit, nggak banyak. Begitu yang masuk Doni, terus kemudian ada tawaran-tawaran ide yang diberikan, usulan-usulan yang diberikan yang menurut kami menarik, itu membuat saya kemudian pada saat menyelesaikan skenario bersama Asaf Antariksa dan Gia Reksi, mereka penulis utamanya, melihat banyak hal yang bisa dikembangkan sehingga akhirnya peranannya berkembang. Dan penggunaan bahasa Arab adalah usulan dari Doni yang kami suka. Jadi kesannya kayak setannya kan sombong, dia ngomong pakai bahasa Arab gitu kan, dia nggak tahu Ustadz Kodrat ternyata bisa bahasa Arab, dijawab sama Ustadz Kodrat pakai bahasa Arab juga. Jadi mereka berdua tos-tosan gitu, lagi sambil rukiah dan mobil truk berjalan di tebing, itu pakai bahasa Arab. Nah, puncaknya itu adalah kemudian karakternya Doni dan Della kena ketiban rezekinya, jadi nyebrang ke cross universe-nya Kodrat yang akan kami produksi setelah Kodrat 2 dirilis. Di situ nanti peranan Doni Soekardi jadi lead protagonisnya. Karena memang ini kan cross universe ya, jadi bukan spin-off. Bahwa ada karakter baru yang diciptakan dari sudut pandang yang berseberangan dengan Kodrat, yang nanti endingnya akan diselesaikan oleh Ustadz Kodrat. Wow, endingnya akan bertemu bersama. Ya, jadi yang sedang diciptakan, yang mau di-shoot itu adalah trilogi juga. Tadinya cuma Kodrat yang nyebrang. Ya, karena kemudian dia datang dan memberikan sesuatu yang begitu menarik, jadinya gue baru tahu juga Ini ekspresi kaget beneran apa karena di kamera? di tengah-tengah produksi
begitu pas nyelesain sampai habis, terus saya bilang ke teman-teman ini produksi sama yang nulis, berarti produksi yang ini, yang seberangannya Kodrat, Cross Universe Kodrat, ini nyebrang duluan nih. Nanti ini yang manggil Kodrat di trilogi akhirnya, Ending. supaya dia datang. Wow. Kalau pemain dimanapun ya, kalau rasanya nggak menarik gitu, kita makan sesuatu yang nggak enak, ya kan kita nggak makan lagi. Betul. Kita ketemu pemain atau kru yang tidak bagus, sutradara yang nggak bagus, kalau kerjanya nggak bisa baik, yang antara nggak dipakai lagi atau karyanya nggak ditonton lagi. Jadi kalau kemudian berkembang, berarti lo memang membawa sesuatu yang yang luar biasa. Alhamdulillah. Ini kayaknya saya biarin mereka ngobrol dulu deh. Karena kayaknya Mas Doni kaget juga gue. Ada di latihan. Lo ada lead apa lo gitu gue. Dela kebawa, Dela kena rezekinya. Karena jadinya kan endingnya itu lu sama Wow, dan ini tidak mungkin tayang. Alhamdulillah sudah. Oke. bahkan dia masuk di Kodrat 2 aja itu waktu lagi ngerjain project Tumbal Darah. Oh. Saking ngelihat endingnya mereka melakukan adegan itu di depan bara api yang besar yang nggak ketulungan, panasnya nggak ketulungan. Leo sampai udah pusing-pusing mau jatuh berapa kali karena ini ya, asap bakarnya itu begitu ini. Jadi mungkin kekurangan oksigen atau apa. Tapi pokoknya tiap kali kita bilang ini sayangnya masih kurang sedikit ininya. Jadi boleh diulang lagi kok, buat itu nyala lagi. Itu Leo sama Doni nggak pernah ada menyerah, nggak pernah ada keraguan. Nggak apa-apa, ayo, iya gitu. Jadi makanya kan waktu itu gue langsung bilang begitu pas selesai, gue bilang kita ketemu di Kodrat 2 ya. Gitu. Dan waktu lagi gue ngomong ketemu di Kodrat 2, terus gue izin baru bilang ke line produser gue, sorry ya, gue nggak nanya-nanya, gue langsung bilang ke Doni. Terus ternyata kata Mas Yono, gue udah nembak duluan, gue udah hint ke Doni, nanti pokoknya kita ketemu lagi project berikut. Ternyata Yono melihat hal yang sama, bukan cuma gue, Mas Yono pun melihat hal yang sama. Jadi pas gue izin dia bilang, gue udah hint ke dia duluan, tenang aja dia bilang, berarti kita sepaham. Ya, ketemu aktor yang baik itu memang menyenangkan. Dan ini salah satu hal yang membuat tantangan dan ekspektasi yang ada untuk membuat sequel yang lebih besar itu menjadi beban yang kami nikmati. Menjadi potensi terbuka. Saya mau bilang cie. Kasih bang. Sama-sama dong. Memang ini kok menarik jadinya. Nah kalau gitu saya pengen masuk di situ. Buat Mas Charles memilih seorang pemain untuk karakter yang tepat, seleksinya seperti apa? Terutama untuk Kodrat 2. Saya itu masuk ke film bukan lewat jalur pendidikan. Saya jadi sutradara karena bapak saya produser. Saya kebetulan jadi waktu itu lahir di sebuah keluarga filmmaker. Ayah kami Henry Gozali itu bekerja dengan banyak filmmaker senior, Teguh Karya, Sofan Sofian gitu ya. Banyak senior-senior hebat. Selamat Raharjo. Jadi saya melihat ayah saya bekerja dengan rekan-rekannya dan itu menjadi dasar pengetahuan atau pemikiran saya tentang filmmaking. Oke. Itu. Jadi makanya kalau ada yang bilang Charles ini old school nih filmmakingnya. Ya karena saya belajar dari orang tua saya. Saya baru kemudian belakangan mencoba membaca buku-buku referensi atau buku-buku tentang teknik untuk memperkaya diri. Dan itu membuat saya kemudian jadi lebih paham. Tetapi kembali lagi kalau ke pertanyaan tadi, itu adalah dasar atau premis dari jawaban bahwa kalau saya pribadi dalam proses sebuah pembuatan karya, yang saya perhatikan nomor pertama itu rasa. Gitu. Jadi dialog ada kaidah-kaidah penulisan yang baik dan benar, iya. Tapi saya kemudian juga akan pakai pada saat menulis, ini rasanya tepat nggak ya diucapkan oleh karakter ini, sesuai nggak dengan masanya dan zamannya. Nah, pemilihan Ustadz Kodrat misalnya, ya berarti pemainnya harus mampu melafalkan bacaan-bacaan ayat Al-Quran dengan baik. Dia harus punya sosok yang bisa mewakili Ustadz Kodrat sebagai idola baru
atau sosok hero baru yang mau kita berikan kepada penonton film Indonesia. Dan karena dia ustadz, berarti kita harus mencari aktor yang juga punya track record yang baik dalam selain berkarya, kehidupan keluarganya. Religiusitasnya itu. Salah satunya, karena penonton Indonesia kan, bahkan dunia ya, kemudian sekarang semakin memperhatikan hal-hal seperti itu. Film The Flash tidak jalan walaupun secara kritik dianggap sebagai film yang cukup baik bahkan di era film-film DCU pada zaman itu, tetapi di peredaran tidak berhasil karena aktornya bermasalah. Betul. Gitu. Jadi ya perlu sih hal-hal seperti itu dijaga untuk zaman sekarang. Jadi banyak hal. Nomor satu tentu menentukan pemain, melihat talenta. Tetapi kedua adalah kepantasan dan ketepatan dia dalam memerankan karakter yang mau kita gambarkan. Dan itu selain dari fisik, ada juga hal-hal seperti tadi. Gitu loh, bagaimana dia berkehidupan. Doni juga punya track record yang baik gitu ya. Acha Septriasa gitu. Bahwa setiap orang hidup itu pasti punya masalah dan tidak ada yang sempurna. Tetapi jangan sampai kemudian punya track record melakukan hal yang salah yang membuat penonton kemudian malas untuk melihat dan mendukung karyanya atau bahkan aktor itu, karena penonton itu untuk nonton film di bioskop mengeluarkan waktu, energi, biaya gitu ya. Mereka ingin mendapatkan sesuatu yang sepantasnya dengan apa yang mereka juga keluarkan. Karena itu tugas kita sebagai filmmaker perlu menjaga hasil yang terbaik yang bisa kita berikan. Para aktor gitu, para kru juga menjaga agar kita bisa menjadi daya tarik yang juga baik, yang bisa membuat orang kemudian semakin menghargai film dan industri film Indonesia. Oke. Selektif banget berarti ya, seorang Mas Charles ya, untuk memilih cast. Kayak dulu director misalnya di hire karena dia jago mendirect film atau dia jago mengarahkan pemain. Sekarang director itu akan lebih bernilai kalau kemudian dalam melakukan karyanya dia bisa datang dengan ide-ide yang baik. Apalagi kalau kemudian dia bahkan punya pemikiran dalam misalnya, gue melakukan ini karena nanti ini bisa kita pakai untuk jualan nih. Gue melakukan ini karena sekarang yang lagi laku di pasaran ini. Menurut gue yang harus kita tulis atau kita gambarkan adalah ini karena ini yang disukai penonton Indonesia atau ini yang bisa membawa film ini ke pasar internasional. Jadi bahkan sampai urusan promosi dan distribusi pun sekarang director perlu memikirkan hal itu. Atau menjelaskan di awal ya mungkin ya, sebelum project itu. Minimal produser akan lebih senang pada saat meng-hire director yang kemudian peduli dengan hal-hal visi yang kemudian berkaitan erat dengan keberhasilan film itu. Karena bikin film kan nggak buat ditonton sendiri ya. Iya. Kalau orang bilang dulu, ya kalau bikin film buat nonton sendiri, bikin film sendiri, nonton sendiri di rumah. Orang sekarang bikin film di rumah aja buat ditonton orang banyak. Lewat YouTube, lewat TikTok, lewat apa di-share gitu ya. Jadi memang bikin film adalah untuk ditonton orang banyak. Oke. Nah karena yang ada Mas Doni, bagaimana pemilihan Mas Doni saat itu? Maksudnya dari film-film sebelumnya, Mas bilang tadi Tumbal Darah. Saya melihat Doni itu karakter yang dedikasinya tinggi sebagai aktor. Itu udah tadi saya gambarkan, saya ceritakan dedikasi tinggi dalam berkarya. Dia juga tidak pernah menganggap sebuah peran itu besar atau kecil dan kemudian membuat hal itu mengurangi keseriusan atau apa yang kemudian dia berikan secara utuh atau tidak gitu ya. Dia nggak pernah karena ini perannya segini, gue segini aja. Saya melihat dia satu scene pun. Karena pertama kali saya deketin Doni sebetulnya waktu itu cuma buat satu scene di sebuah film. Openingnya Gatot Kaca yang tidak jadi kita buat. Jadi memang dari awal nyari Doni itu buat peran atau karakter yang menurut saya tidak biasa. Saya ngelihat Doni itu punya keunikan itu. Bahkan di Kodrat 1 sebetulnya kita nyaris berjodoh, tapi karena satu dan lain hal belum kesampaian. Belum bertemu. Belum kesampaian. Nah sekarang di Kodrat 2, kalau Azizah itu adalah karakter yang harus bisa mendampingi Ustadz Kodrat sebagai karakter yang
memerankan istrinya Ustadz Kodrat, Aca itu kemudian harus bisa menandingi atau menyeimbangi Vino dalam hal itu, Soekardi ini adalah sidekick. Oke. Jadi bagaimana kemudian dia menjadi orang yang bisa mendampingi Ustadz Kodrat, membawa sesuatu yang baru, yang lebih seru, lebih lebih punya juga kedalaman layer cerita dan dramatis gitu ya. Tetapi karakter ini juga sebagai pemain punya kesadaran bahkan untuk tetap bisa menjaga Ustadz Kodrat ada di tempatnya. Jadi maksud saya gini, ada juga aktor yang mungkin saya pernah ketemu nih ya, aktor saking dia ingin sekali kemudian tampil, kadang-kadang lupa Perannya di mana? iya, sehingga kemudian dia antara berantakan atau nyalip sana nyalip sini. Dan buat saya sebagai director kadang-kadang nggak enak pada saat mesti bilang, lu jangan di sini. Soalnya karakter ini harusnya berdirinya di situ bukan di sini karena ini tempatnya yang ini. Itu nggak enak karena jadi harus menurunkan dia kembali ke posisinya gitu. Nah, Doni itu adalah karakter yang kemudian tahu tempat, di saat dia perlu maju dia maju, di saat dia perlu membeli ruang dia bisa memberi ruang, tapi dari manapun dia berada, karakter Soekardi nggak akan lewat tanpa kesan yang kemudian diterima penonton pada saat nonton film. Oke. Orang kalau keluar Soekardi pasti mereka tahu dia siapa, mana sini yang menarik, adegannya yang menarik. Karena kalau aktor yang nggak mampu itu kayak yang, kalau yang itu gimana? Yang mana ya itu tadi ya? Yang jadi sini. Ya kayaknya oke aja ya, tapi gue nggak terlalu ini gitu. Kalau ini enggak gitu. Di adegan action dia sama Kodrat yang di pasar malam juga oke. Di dramanya juga oke. Yang sarapan pagi mereka curhat berdua tuh yang ngobrol. Bahkan yang di dalam truk pun asik lah itu. 360 derajat. Wow. Muter-muter ya. Ini dalam banget, saya jadi bingung mau nanya apa. Gimana Mas Doni? Ini disanjung terus loh dari tadi. Ternyata sedalam itu Mas Charles memilih seorang Gue emang Soekardi. gue ingat gitu pada saat ketemu Bang Charles awal tuh waktu di Gatot Kaca, gue ngebaca skripnya, gue emang, wah ini kok openingnya keren banget ya gitu, kayak gue ngebayangin kayak bapak yang lagi ngelepas anak. Ya tapi memang ya apa namanya, takdir berkata lain, ya akhirnya kita nggak sempat ngewujudin scene itu. Tapi bahwa pertama kepengen ketemu Doni nggak kesampai. Jadi saya bahkan naksir Doni itu sebelum dia main film. Dari video klip hitam, Andre and the Backbone. Dia keluar dari bak mandi, terus lari keluar pakai celana jeans hitam. Saya bilang, anjing, siapa ini? Ini cowok keren banget nih. Ini gak biasa nih. Ini lead, tapi bukan lead yang biasa, saya bilang. Kemudian dia main beberapa film, juga cukup menarik. Tapi belum ketemu, karena waktu itu saya juga produksi belum banyak gitu ya. Jadi dari video klip, kemudian akhirnya ketemu, melihat perjalanan karirnya Doni sampai akhirnya nyaris ketemu di Gatot Kaca, nyaris ketemu di Kodrat 1. Biasanya kalau udah mau ketemu nggak jadi, udah mau ketemu nggak jadi, itu untuk ketemu lanjutannya biasanya nggak begitu enak tuh. Tapi ini begitu pas ada karakter di film kami satu lagi, Tumbal Darah, yang saya kerjakan sama Salman Aristo, WKN, dan sinemakunya Umay dan Prilly. Ini musinya Doni oke nih. Ketemu, dan Doni juga nyambut baik, kerjasamanya menarik, hasilnya baik. Ya jadi memang kayak sesuatu yang lama tertunda ini memang semestinya nih adalah jalan kita, memang mesti ketemu dan kerja sama bareng. Oke, ini waktu yang tepat ya artinya ya. Iya. Bertemu dua pihak bisa. Dan Tumbal Darah itu kayak menjadi satu media buat kita untuk kemudian nyoba. Kalau orang tuh mau main kan kadang-kadang latihan dulu sekali ya.
karena udah lama mau jadi nggak jadi. Jadi itu tuh kayak, wah bener nih ketemu. Jadi begitu di Kodrat tuh kayak udah yang, wah gitu. Karena saya seneng dengan aktor yang datang. Director itu sebetulnya kalau mayoritas senang dengan aktor yang datang ke set itu kayak kertas putih. Kemudian nanti director tuh nulis dan ngisi karakter yang harus dibawakan aktor itu seperti apa. Mungkin banyak director yang akan kesulitan kalau aktor itu datang sudah dengan kertas yang nggak putih. Kalau gelas itu sudah hampir penuh ya mungkin Iya. ya. Nah, tapi kemudian aktor-aktor kayak Vino, Doni, Aca gitu ya, itu datang kertasnya nggak putih. Mereka punya banyak pemikiran dan ini, tapi begitu pas kita ngomong, kita diskusi, saat memang masuk akal, saat memang oh ya benar ya, ini alasannya ternyata ini, ya udah yang memang nggak perlu singkir gitu. Aca juga di banyak diskusi, di banyak wawancara kan bilang, buat dia masuk ke peranannya Azizah itu cukup sulit karena dia punya pemahaman. Dia tadinya merasa, wah istri Ustadz Kodrat berarti orang yang harus begini. Ustadz Kodrat punya iman dan kemampuan membacakan ayat lebih dibandingkan yang lain sehingga kemudian dia menjadi peruqyah yang tidak biasa, yang handal, yang nyaris tidak pernah gagal. Berarti istrinya harus punya kemampuan apa? Saya bilang istrinya nggak punya kemampuan apa-apa. Hah? Jadi gue ngapain di situ? Jadi kau hadir di situ sebagai sosok wanita yang biasa, tetapi punya iman dan keteguhan yang luar biasa. Imannya kepada Allah dan kepada suaminya, kepada keluarganya, kepada anaknya. Itu yang membuat Azizah kemudian akhirnya bisa menang melawan kegelapan, melawan iblis. Oke. Jadi sudut pandang itu kan juga membuka ruang bahwa apa yang kita sampaikan lewat Kodrat 2, makanya kalau orang suka bilang film Kodrat itu kayak film superhero Indonesia, amin aja. Amin. Gue yang ngaminin gue. Karena itu merupakan sesuatu yang sangat membanggakan ya. Yeah. Karena berarti apa yang mau kita angkat gitu loh, Ustadz dengan agama Islam itu ya disambut baik. Tetapi bahwa apa yang kemudian menjadi pesan atau apa yang dilakukan di film Kodrat 1 apalagi di Kodrat 2 akan semakin menjelaskan bahwa ini adalah sesuatu yang bisa membawa pesan bahwa siapapun bisa menjadi superhero. Bagi orang-orang yang mereka kasihi, seorang ayah itu adalah superhero buat anaknya. Kan ada orang yang bilang bapak itu akan jadi superhero buat anak-anaknya, ibu itu akan menjadi superhero buat anak-anaknya. Dan anak juga pada saat mereka tumbuh besar dan membanggakan orang tua itu juga bentuk superhero buat para orang tua. Gitu loh. Jadi siapapun bisa kok menjadi superhero. Selama kita melakukan hal yang baik, melakukan kebaikan, melakukannya sepenuh hati, tulus buat orang-orang yang kita kasih dan kita sayangi. Kodrat tuh semoga ya bisa menjadi simbol kebaikan bagi semua orang, bagi semua penonton, dan bukan hanya yang muslim. Yang non-muslim pun saya percaya kalau nonton film ini bisa mendapatkan sesuatu yang baik, menikmati tontonannya karena iya Kodrat punya latar belakang agama Islam yang kuat, tetapi kan agama Islam juga adalah agama yang merangkul, yang juga kemudian mencintai sesama gitu ya, perdamaian, kedamaian gitu loh. Tapi nilai keluarganya itu yang akan jadi menarik buat orang. Karena salah satu jalan cerita mengenai keikhlasan di Kodrat itu datang memang dari keluarga. Di film pertama kan dia harus menerima dan mengikhlaskan kepergian anaknya. Nah, di film kedua kan kemudian bagaimana masalah yang terjadi dari film pertama antara karena kejadian meninggalnya anaknya Kodrat dan Azizah ini membuat mereka kemudian sempat berpisah gitu ya, berjauhan. Bagaimana kedua sepasang suami istri ini kemudian bisa bersatu kembali, ikhlas menerima, memaafkan kesalahan satu sama lain gitu loh. Keikhlasan adalah salah satu message kuat yang ada di Kodrat, dan keluarga adalah
salah satu medium yang dipakai untuk kemudian menunjukkan itu. Keikhlasan penerimaan gitu ya. Iya. Oke. Karakter Aziza akan seberapa kunci dan dipertahankan untuk satu semesta ini, Mas? Penting, sangat penting. Dia adalah. Jadi pada saat waktu lagi Ustadz Kodrat kalah di film pertama, pintunya terbuka karena Ustadz Kodrat pada saat itu lupa bahwa segala keberhasilan yang dia lakukan selama dia meruqyah itu karena maunah yang dia terima dari Allah. Gitu. Rahmat itu diberikan kepada dia dari Tuhan untuk kemudian dia jalankan, dia lakukan, dan di film pertama dia lupakan hal itu, sehingga pada saat anaknya diserang dan dia tidak bisa menolong anaknya, dia kemudian marah dan bilang, kemana kau saat aku membutuhkanmu, itu kan. Nah, Azizah itu adalah, istri itu adalah benteng pertahanan suami. Karena itu sebetulnya sebelum Alif itu meninggal di film pertama, sebelum Alif menjadi korban, gangguan itu sudah datang ke istrinya Kodrat. Jadi itu untuk mengoyahkan benteng pertahanan Ustadz Kodrat. Jadi kalau ditanya seberapa penting, karena istri adalah benteng pertahanan suami, benteng pertahanan keluarga. Dan Aziza adalah istri Ustadz Kodrat. Gitu. Jadi karakternya sangat penting. Jadi artinya sebetulnya sudah ditis di pertama dan akan lebih diperkuat di kedua di film ini ya? pertama ditis lewat dialog. Awal. Di penjara, Ustadz Kodrat mengatakan, setelah Alif, lalu Azizah, saya sudah tidak memiliki apa-apa. Kira-kira dialognya gitu. Dulu saya hafal, sekarang karena udah Kodrat tua jadi agak lupa. Apalagi Kodrat kedua. Nah, di akhir film pertama juga dikatakan oleh Ustadz Kodrat bahwa sudah saatnya saya mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Azizah. Gitu. Jadi tisnya tis kecil, tetapi di film kedua kita menjelaskan bahwa apa yang selama dari trailer sebenarnya kelihatan sedikit kalau bisa dibaca, apa yang ada di Kodrat 1 itu belum semuanya yang dilihat oleh penonton. Makanya kalau nanti sudah nonton akan jelas kenapa opening Kodrat 1 dipakai sudut pandang perspektif one person continuous shot yang ada tuh kan kayak kalau orang main game. Opening Kodrat 1 kan seperti itu ya. Itu satu tujuannya untuk memperlihatkan apa yang dialami dan dirasakan Ustadz Kodrat sejak awal, sehingga cepat penonton bisa relate ke Ustadz Kodrat. Tapi yang kedua sebetulnya juga membatasi sudut pandang. Karena jadi apa yang dilihat memang apa yang dilihat Ustadz Kodrat. Dan pada saat itu fokus Ustadz Kodrat hanya kepada anaknya. Dia lupa bahwa sebetulnya masih ada satu orang yang perlu dia jaga. Yang juga sedang berjuang demi keselamatan anak. Itu yang hadir di film Kodrat 2 lewat sebuah penggambaran yang kemudian mudah-mudahan akan membuat penonton, wah memang ada yang baru ya tetap di Kodrat 2 setelah Kodrat 1. Ini kalau dari penonton saya suruh tepuk tangan. Karena menurut saya jadi gregetan karena ini harusnya setelah Lebaran kita harus ngobrol lagi nih Mas. Saya harus menanyakan dengan senang hati. Menanyakan bagaimana Mas memiliki motivasi banyak soal penempatan tadi, POV tadi, maksudnya dibantu oleh banyak teman, dibantu oleh banyak penulis. Hani Pradigya saya punya DOP. Kalau dibilang pada saat mau syuting mereka sering bilang kenapa nggak begini, kenapa begitu. Doni mengusulkan kenapa nggak pakai bahasa Arab. Ini setannya kemudian begini gitu ya. Teman-teman penulis apalagi saya sama Mas Asaf dan Gea sering sekali berdebat, berdiskusi untuk mencari yang terbaik. Hal-hal itu yang kemudian memang juga membantu saya untuk kemudian mencoba menggali banyak hal. Dan satu lagi mungkin karena memang saya dan ayah saya bersama Linda kakak saya, track record kami di horor itu nggak banyak. Kami bukan PH yang bikin horor. Ayah saya itu di sepanjang karirnya hanya membuat 2 film horor yang dua-duanya nggak pure horor. Satu horor action, satu horor drama. Bahkan lebih kenceng, lebih tebal dramanya daripada horornya. Jadi karena sadar bukan pelaku pembuat horor yang sudah sering melakukan itu, lagi-lagi karena kepengen berusaha bertanggung jawab memberikan produk yang baik, ia banyak nonton, banyak nanya, banyak cari referensi apa yang diinginkan penonton, dan itu yang membuat
mungkin banyak hal yang baru ya yang dilihat di Kodrat 1 dan 2 karena memang terus mencoba mencari karena belajar kan nggak pernah cukup ya, nggak pernah selesai. Oke. Gitu. Dan kami bukan pelaku pembuat film horor yang memang dari awal melakukan itu sehingga sadar diri. Banyak nanya, banyak nonton. Oke, terakhir masing-masing. Saya ke Mas Doni terlebih dahulu. Jadi kalau boleh sedikit di ranking, Mas Doni, Kodrat ada di ranking keberapa untuk film yang pernah Mas perankan? Ada di level 1 ya. Level 1. Iya. Level 1. Secara emosional, personal pun rasanya 1. Ya, karena di sini dari awal ngebangun, developing karakter, actionnya, pada saat proses syutingnya, ketemu partner, Vino, Della, Aca, ketemu sama Bang Charles, yang ngasih guidance buat gua, direction buat gua, open discussion, gua ngelihat actionnya seperti apa pada saat syuting, pada saat produksi. Terus juga dengan syuting scene di pabrik, syuting scene di truk, syuting scene di warung remang-remang, itu menyenangkan buat gue untuk jalanin. Dan gue belum ngeliat keseluruhan film, tapi gue baru ngeliat beberapa scene pada saat gue dubbing. Saat dubbing gue bilang, ini hasilnya kayaknya gue akan seneng nih gitu. Karena gue juga bisa ngerasain ekspektasi gue pada saat syuting kayak gitu. Dan pada saat syuting prosesnya itu kita tahu rancangan Bang Charles pada saat syuting akan seperti ini gitu. Tapi pada saat syuting itu gue ngelihat bahwa ini adalah proses yang terus di-enhance gitu. Kita tambahin ini. Dan itu pun juga jadi kayak ngerasa, oke, benar juga nih ya gitu. Ngerasa lebih kuat ya. Itu mau dalam bentuk action, dalam bentuk komedi, dalam bentuk drama, itu selalu di-enhance. Gua tahu dalam produksi ada keterbatasan. Tapi bagaimana menyikapi keterbatasan, solusinya itu adalah solusi yang make sense buat gua, logic buat gua, dan rasanya itu bisa menggantikan sesuatu yang nggak bisa tim ini kerjain. Makanya film Kodrat ini, harapan dan doa gua pada saat penonton nonton nanti di waktu Lebaran, ini jadi satu paket komplit. Lu mau nyari drama, ada drama suami istri dan anak di sini. Suami dan istri. Suami istri yang saling menyelamatkan. Gitu. Berusaha saling menyelamatkan satu sama lain. Ada drama tentang persahabatan juga di situ. Tapi yang paling gue suka di sini itu suami istri yang saling menyelamatkan satu sama lain. Itu dramanya di situ. Vino dan Aca dahsyat mereka. Ya. Oke. Ini rasanya podcast yang sangat emosional ya buat saya pribadi. Ini karena gue suka film itu yang paling gue suka adalah tentang apa yang gue rasain gitu. Jadi ini yang bisa gue harapin, dan doa gue untuk penonton Kodrat yang kedua nanti seperti itu. Horor pun juga wah gitu. Gue boleh cerita tentang prostetik kan? Boleh. Ini ada gue bisa ngeliat perbedaan prostetik yang ini gue ngobrol sama Cherry Wiriawan, gue ngobrol sama Bang Charles, dan gue ngeliat ya pada saat diterapin prostetik, make up dan segala macem, butuh waktu sekitar lebih dari 5 jam ya Bang ya. Buat yang mana? Untuk
Aswala. Aswala 10 jam. 10 jam. Wow. Lama. Saduk 8 jam. 7 jam. Saduk 7 jam, Aswala 8 jam. Gue pernah bercanda, gue bilang, nah besok karena waktunya kurang, jadi syutingnya kita jumping, Aswala sama Jaduk kita jadiin satu. Itu langsung Cherry bunyi pakai HT dari ruang makeup. Gua nyerah dia. Kalau dijadiin satu hari gua nyerah dia bilang. Gua mesti manggil anak gua dari Jakarta. Nggak sanggup dia bilang. Itu serius banget bikin sosok yang mengerikannya di film Korea itu serius banget. Gitu. Dan bagaimana kehadirannya, apa yang mereka perbuat sama si korban-korbannya, apa yang mereka perbuat sama musuh utamanya nih Aswala dengan si Vino gitu. Bener-bener dipikirin secara detail, kengeriannya dibangun, koneksi antara musuh protagonis dengan rivalnya itu bener-bener gue suka. Gue baru ngebaca dari skrip dan gue ngelihat sedikit-sedikit pada saat syuting. Gue bisa ngerasain itu. Mudah-mudahan nanti ini pada saat gue nonton, ini gue bisa terpuaskan ekspektasi gue, interpretasi gue, dan imajinasi gue pada saat gue ikut project ini. Gitu. Jadi ada drama, ada horor, ada action. Vino juga gila ya, Vino gila gitu. Dalam action dia pada saat proses persiapan itu kan kita kan emang ada persiapannya, dan gue ngelihat Vino terus Bang Septian itu juga gila sih dia. Dia dulu emang pantomim, tapi di sini dia action, tapi dia emang punya semangat yang kuat untuk bisa ngebangun. Gua harus action kayak gimana Don ya? Gua kayak gini kali ya, kayak gitu kayak nyari bareng-bareng kayak gitu. Kita pada saat lagi proses persiapan action gitu. Dan gue salut dengan Bang Septian, gue salut dengan Vino gitu, yang mereka nggak main-main gitu. Ini film horor tapi mereka nggak main-main soal actionnya kayak gitu. Iya. Harusnya maksimal ya. Harusnya maksimal. Makanya gue berharap ini akan jadi tontonan yang menyenangkan pada saat Lebaran nantinya ya. Di hari kemenangan. Dan apa Bang? Yang lo bilang soal kemenangan. Mari berjamaah bersama di bioskop untuk merayakan kemenangan di hari kemenangan. Wah. Keren. Terakhir dikit aja, Mas Charles. Agak sedikit terharu juga tadi sepertinya mendengar Mas Doni sangat emosional. Harapannya itu juga yang dirasakan penonton, emosional yang sama, dari interaksi yang saya tidak tahu, genuine. Saya merasa itu menjadi emosi yang genuine gitu. Secara umum saya berharap yang nonton Kodrat 2 begitu selesai menonton, mereka kepingin nonton Kodrat 3. Amin. Itu harapan saya secara umum. Jadi berarti mereka menikmati apa yang mereka lihat dan kepengen tahu bagaimana kelanjutan dari trilogi Kodrat yang kami rancang. Tetapi secara khusus bagi penonton yang merayakan Lebaran, saya berharap setelah menonton Kodrat 2 di hari kemenangan besok, ada rasa puas bahwa mereka baru saja menonton sebuah film yang bisa menjadi sebuah momen experience yang memuaskan, terutama bagi mereka, terutama bagi para umat Muslim yang melewati hari Lebaran dengan menonton Kodrat. Karena sudah cukup lama rasanya ya bagi saya pribadi, kita melewati Lebaran, tapi kita tidak punya film yang betul-betul merayakan kemenangan agama Islam atau umat Muslim lewat sebuah film yang glorious dan boleh dibilang bahkan mungkin blockbuster gitu. Nah, ini usaha kami yang kami lakukan karena memang sejak awal tujuannya adalah memberikan sosok hero baru, dan sosoknya adalah seorang Ustadz Ruqyah, sehingga merilis Kodrat 2 di hari Lebaran adalah salah satu tujuan yang akhirnya tercapai dengan bantuan banyak pihak.
dan semoga bisa menjadi kepuasan yang tidak terlupakan bagi mereka, terutama yang memang merayakan hari kemenangan di Lebaran ini. Oke, siap. Pesannya cukup dalam, boleh tepuk tangan dulu yang di sini. Luar biasa, saya senang banget. Terima kasih, Mas Charles. Terima kasih, Mas Bram. Mas Doni Alamsyah, terima kasih. Luar biasa, ini salah satu episode podcast buat saya yang cukup emosional. Mas Charles, saya berharap setelah Lebaran berkenan untuk kita wawancara breakdown lebih dalam ketika penonton sudah bisa melihat filmnya. Boleh dibedah, bahkan kalau ada yang salah atau Rahonnya kemarin ngomongnya kirain lebih bagus, ternyata kurang, boleh dimarahin. Kritik itu penting bagi seorang Untuk filmmaker. membangun kodrat 3 ya. Amin. Oke, siap. Kalau begitu, sampai ketemu lagi episode mendatang. Sampai jumpa. Selamat datang di Broscast. Bram Reza Rifung Ngobrol santai di di podcast. Yeay!